Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bakta Zen, Bakta Netizen. Halo, apa kabar? Senang sekali saya, Ibu Dita, dapat membersamai kalian di agenda hari ini, tanggal 28 Mei 2022, di acara Podcast Bakta, Podcast Bakti Wiyata. Ya, kali ini kita akan berbicara tentang suksesnya kita bersama SMK Kesehatan Bakti Wiyata. Dan saya di sini tidak sendiri, hadir bersama saya Bapak Kepala SMK Kesehatan Bakti Wiyata, Bapak Agung Priyanto, AMKG, STH, SPD. Halo, apa kabar, Sen Bakta? Selamat pagi Bapak Selamat Agung. Selamat pagi Bu Dita. Apa kabar Pak Agung? Ya, luar biasa baik kabarnya. Puji Tuhan. Dan bersama saya juga hadir Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dari SMK TI Pelita Nusantara, Ibu Wahyu, SPD. Ya, selamat pagi Bu Wahyu. Selamat pagi Bu Dita. Sehat. Sehat-sehat ya Bu. Alhamdulillah, sehat selalu. Puji Tuhan. Dan tidak ketinggalan ada dari tim pendaftaran SMK Kesehatan Bakti Wiyata bersama saya Ibu Lucy Yunitasari SST. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Bu Dita. Lucy. Selamat pagi Bakta Zen. Oke, tentu kalian bertanya-tanya, ada apa nih ya Bu Wahyu dari SMK TI Pelita Nusantara hadir ke SMK Kesehatan Bakti Wiyata Kediri? Ya, sebagai informasi, SMK TI Pelita Nusantara telah bergabung bersama SMK Kesehatan Bakti Wiyata mulai tahun pelajaran 2022-2023. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh Bapak Kepala Sekolah kita. Monggo Bapak Agung. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semuanya. Ya, pertama-tama kita senantiasa mengucap syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas berkat rahmat dan hidayahnya pada pagi yang indah ini kita semuanya diberikan kesehatan, kekuatan, dan teristimewa kita semua dibebaskan dari penyakit COVID-19 dan Omikron. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dita selaku moderator dalam perbincangan kita pagi hari ini. Nah, pertanyaan tadi apa Bu? Mohon diulangi. Iya. Bu, kenapa? Gimana ini Pak ceritanya kok bisa sampai SMK TI Pelita Nusantara sekarang akan bergabung dengan SMK Kesehatan Bakti Wiyata untuk tahun pelajaran 2022-2023? Iya, terima kasih Bu Dita dan Sobat Zen semuanya. Kenapa SMK TI Pelita Nusantara merger dengan SMK Kesehatan Bakti Wiyata Kediri? Sebenarnya ini adalah bentuk pengembangan sayap SMK Kesehatan Bakti Wiyata Kediri, di mana kita tidak hanya fokus kepada bidang atau program kesehatan saja, tetapi kita ingin ekspansi di luar daripada bidang kesehatan. Kebetulan di SMK TI Pelita Nusantara ini ada 5 program keahlian ya di luar kesehatan. Di antaranya adalah akuntansi keuangan lembaga, teknologi komputer jaringan, multimedia, rekayasa perangkat lunak, dan yang terakhir adalah otomatisasi tata kelola perkantoran atau OTKP, begitu Bu Dita. Ya, siap. Ya, menarik sekali ya Bakta Zen. Nah, sekarang kalian pasti penasaran program keahlian apa saja sih? Lebih jelasnya bagaimana saja sih yang sudah disampaikan oleh Pak Agung tentang TI ini, Teknologi Informasi, yang akan bergabung dengan SMK kita. Untuk itu, saya mempersilakan Bu Wahyu untuk dapat memberi penjelasan lebih rinci nih. Ada 5 jurusan tadi nih Bu ya. Itu mereka akan belajar apa saja sih Bu? Baik Bu Dita, terima kasih banyak. Selamat pagi Pak Agung, Mbak Lucy. Terima kasih pagi ini saya diberi kesempatan untuk ngobrol bareng tentang masalah keterkaitan 5 prokli yang ada di SMK TI. Seperti yang sudah disebutkan Pak Agung tadi Bu Dita, kami ada rekayasa perangkat lunak yang biasa disebut dengan RPL, kemudian multimedia atau MM, TKJ atau teknik komputer jaringan, dan ada 2 lagi yang non teknologi yaitu AKL dan OTKP yang sudah disebutkan Pak Agung tadi. Nah, kebetulan pada saat ini sangat-sangat diperlukan sekali di program IT dalam menyupport segala lini pendidikan, baik itu di bidang kesehatan, akuntansi ataupun yang lainnya. Seperti itu Bu Dita. Iya.
Untuk lebih rincinya, anak-anak akan belajar apa saja, Ibu? Misalnya tadi ada TKJ, nah itu Oke. mereka akan mempelajari apa dan sebagainya untuk 5 gitu, profi iya. tadi. Ya, terima kasih. Untuk TKJ itu adalah karena namanya teknik komputer jaringan, itu akan menjadi teknisi. Jadi anak-anak nanti akan diajari sebagai teknisi baik di jaringannya, jadi kita memasang perangkat-perangkat bagaimana selanjutnya, kemudian teknisi sebagai komputer ataupun laptop. Jadi misalkan mereka tidak bekerja di instansi, Bu saya mau bikin usaha sendiri di rumah, bisa. Jadi mereka bisa bekerja sama ini untuk memperbaiki laptop, komputer yang sipit itu, kemudian memasang jaringan internet di mana, dan satu lagi CCTV juga bisa. Wah, keren. Rata-rata dari kami yang jurusan TKJ banyak diterima di Telkom. Wah, Ya, mantap. bantu di jaringan seperti itu, dan di bank. Ada beberapa siswa kami yang masuk di bank sebagai tenaga IT-nya, di server. Itu yang TKJ. Yang kemudian untuk multimedia, mereka diajari sebagai desain grafisnya, bikin web, kemudian membuat film atau animasi dan sebagainya, fotografer, itu ada di tempat kami yang multimedia. Dan rata-rata siswa dari multimedia itu bergabung dengan stasiun-stasiun TV besar. Oke. Dari kami seperti itu. Luar biasa. Jadi Iya. di sini Bu Wahyu sudah langsung menjelaskan ya Bakta Lebih Zen lengkap, prospek iya. kerjanya sekalian. Iya, Jadi sekalian. kalian belajar apa, terus nanti anak-anak prospek kerjanya apa sudah langsung dijelaskan oleh Iya, Bu Wahyu. iya. Ada 2 tadi ya, ada TKJ dan juga Multimedia. multimedia. 3 lagi Bu, apa itu Bu? Oh, ya. Oke. Ya, untuk RPL atau rekayasa perangkat lunak ini nanti mereka sebagai programmer, karena mereka diajari tentang software ya, tenaga IT yang mereka bisa menciptakan suatu program yang nanti banyak dijual di perusahaan-perusahaan. Nah, kebetulan anak RPL ini bisa bekerja dari rumah, jadi tidak perlu di kantor. Work from home Iya, ya. work from home. Ini ada lulusan kami yang 2011 itu mereka bekerja sama dengan Singapura. Wow. Jadi mereka bekerja di rumah, Iya. tapi gajinya sudah dolar. Gaji Jangan dolar. membayangkan. Yuk, siapa Iya, yang mau? Iya, dari Indonesia kita kerja sama ke Singapura, Oke, langsung oke. program. Oke. Seperti itu yang ngerti kami. Udah bukan mau aja ya Pak ya, Iya, mau banget. mau banget. Siapa yang ada mau saat Oke, ini ya, Mbak gaji Dita? dolar ya. Iya. Oke, good. Kemudian yang OTKP itu nanti anak-anak akan diajari bagaimana sih jadi administrasi yang benar. Oke, Nah, bagus. mungkin sebagai personal asistennya, Iya, atau mungkin yang kalangan SMK ya sekarang banyak itu di TU, tata usaha di sekolah-sekolah, Iya, oke. ataupun di perkantoran kecil yang belum begitu membutuhkan Masih- sarjana katakan Oke, ya. iya. Jadi lulusan kita nanti SMK kan tidak perlu takut untuk bersaing dengan para sarjana atau S1. Karena Itu yang sudah dibekali ya Bu Iya, Wahyu. gitu. Oke. Yang kemudian yang terakhir adalah AKL. AKL ini nanti akan diajari bagaimana sih mengelola keuangan di suatu perkantoran. Oke. Mereka rata-rata bisa jadi customer service, ada yang di BNI kita sekarang ditempatkan di Blitar. BNI, Iya, BNI oke. 46. Kemudian ada yang di BPR juga ada. Seperti itu. Wah, mantap ya Iya. Bakta Zen. Sangat menarik sekali Bu Wahyu. Ya, jadi kita tahu bagaimana prospek kerjanya. Oke, Bakta Zen, pasti kalian penasaran untuk pendaftaran sekolah pada tahun ajaran baru nanti nih, terutama untuk prokli non kesehatan yang baru bergabung atau program keahlian di bidang teknologi informatika nih yang sudah dijelaskan oleh Ibu Wahyu. Itu gimana sih cara pendaftarannya dan program promosi atau beasiswa ada nggak nih di sini? Ya, penasaran kan? Untuk itu saya persilakan Ibu Lucy untuk menjelaskannya. Silakan Oke, Ibu Lucy. terima kasih Bu Dita. Jadi untuk pendaftaran ya, jadi memang banyak banget dari admin itu yang tanya pendaftarannya gimana itu. Bisa nggak sih pendaftaran online karena rumahnya jauh, nggak mungkin kita ke sana. Pendaftarannya ada 2, jadi bisa offline sama online. Jadi kalau offline nanti bisa ke kampus kantor pendaftaran SMK Bakti Wiyata di Jalan KH Wakid Hasim 65 Kota Kediri. Jadi nanti daftar habis itu mau tur kampus juga bisa gitu. Nah, tapi kalau misalkan terkendala karena rumahnya jauh, misalnya bisa nggak sih itu? Nanti bisa pendaftaran online itu di websitenya www.smkkbw.sch.id/pendaftaran
nanti bisa langsung ngisi formulir di situ. Kemudian untuk berkas-berkasnya bisa langsung dikirim email atau juga diposkan kayak gitu. Praktis banget ya Bu Lucy. Iya. Jadi kalau pendaftaran online nih 24 jam tidak ada libur ya. Kemarin juga ada sempat yang masuk tanya itu kira-kira tanggal merah atau hari Minggu buka nggak gitu. Kalau pendaftaran offline mohon maaf kita tutup, tapi kalau online 24 jam bisa. Mantap Bakta Zen. Oke, tentang biaya pendaftarannya bagaimana Oh Bu iya, Lucy? ini memang karena baru ya SMKTI bergabung dengan kami, maka pasti ada promo nih. Oke. Ya, promonya yaitu free biaya pendaftaran ya. Jadi yang biaya pendaftaran biasanya 165 itu kita free kan. Nanti hanya membayar biaya materai hanya 15.000. Sudah ya, bisa untuk yang dari menyelesaikan. kesehatan ada satu Bu, Ya, dental asisten. Ya, jadi ada 6 prokli. Ya. Yang dari kesehatan dental asisten sama yang 5 dari SMKTI tadi. Itu free biaya pendaftaran. Wah, tadi sudah disebutkan ya Bakta Zen kalau pendaftarannya adalah 0 rupiah ya. Dengan kata lain hanya 0 rupiah loh. Ya, hanya tinggal mengganti biaya materai aja sebesar 15.000. Nah, oke. Untuk itu, mari segera daftarkan diri kalian siswa-siswi hebat ya, siswa-siswi hebat untuk segera bergabung bersama SMK Kesehatan Baktiwiata. Ya, biar adik-adik lebih yakin lagi ya. Lulus SMP itu adik-adik kan ada pilihannya, yaitu ke SMA ataupun ke SMK. Nah, ini saya ingin memberikan pertanyaan kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Agung. Kenapa sih Pak kok harus memilih SMK dan apa sih kelebihan SMK Kesehatan Baktiwiata ini? Ya, terima kasih Bu Dita, sahabat Bakta Netizen yang saya hormati. Kenapa kita harus pilih SMK? Ya, karena sesuai dengan program pemerintah bahwa posisi SMA dengan SMK ini sekarang lebih banyak ke SMK ya. Jadi bagaimana SMK sendiri dikatakan SMK, sekolah untuk mendapatkan kerja. Artinya gitu. Sekarang ya SMK itu bukan sekolah seperti menang itu. kejuruan lagi Bukan, ya sekolah mendapatkan kerja. Iya, supaya anak-anak ini nanti mendapatkan ilmunya, kompetensinya secara benar, dan setelah dia lulus berharap supaya mendapatkan pekerjaan. Tetapi sahabat netizen jangan berdiri atau stop di situ aja. Jadi anak-anakku nanti selesai sekolah SMK kerja. Nah, sambil bekerja, anak-anakku bisa melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi ya. Tentunya di D3-nya atau S1 semuanya sudah ada disediakan di sini, Bu. Kebetulan kita satu kampus dengan IIK dengan 4 fakultas dengan banyak jurusan. 22 prodi. Iya, 22 prodi. Jadi memberikan kebebasan kepada anak-anakku sekalian untuk berjenjang karir yang lebih tinggi sesuai dengan kompetensinya. Jadi kami berharap anak-anak bukan berarti kami mengesampingkan SMA, enggak. Bagi kita, mari kita anak-anak lulusan mempunyai skill ataupun keterampilan yang bisa dipakai untuk menapak ya ke jenjang yang lebih tinggi. Saya kiranya itu Bu Dita. Baik, terima kasih Pak Agung atas penjelasan yang disampaikan. Pak Agung dan Bakta Zen pasti tahu dong banyak sekali SMK yang ada di kota Kediri ini. Nah, kenapa sih kok harus memilih SMK Kesehatan Baktiwiata? Kelebihannya apa sih yang dimiliki SMK Kesehatan Baktiwiata ini? Nah, monggo Pak Agung mungkin bisa menyampaikan apa sih kelebihan dari SMK Kesehatan Baktiwiata ini? Ya, terima kasih Bu Dita. Salam sehat selalu sahabat Bakta Netizen ya. Bakta Zen ya. Kelebihan dari SMK Kesehatan Baktiwiata Kediri ini yang pertama adalah ya SMK termasuk paling lama ya, berdiri sejak tahun 1985. Wah, saya belum lahir ya Pak. Iya, banyak yang belum lahir ya, saya sudah. Sudah ya, Dan Pak, ya? statusnya akreditasinya dari dulu sampai sekarang itu A. Wow. Ya, ini akan sulit, akan mempertahankan itu lebih sulit daripada mengadakan akreditasi baru. Itu yang kedua. Yang ketiga, lulusan alumninya, tracer alumninya itu semua hampir saya lihat hampir tersebar di seluruh Indonesia, baik di bidang kementerian, di mana di
pelayanan kesehatan, di home care, di apotek, rumah sakit, bahkan laboratorium sekecil pun hampir semuanya ditempati oleh alumni kita. Oh, luar Ya, biasa. jadi tunggu apa lagi adik-adik untuk bergabung dengan SMK Kesehatan Bhaktiviata ya. Karena apa? Yang pertama, kita mempunyai fasilitas yang mungkin tidak dipunyai oleh SMK Kesehatan yang lainnya ya. Kita mempunyai kurang lebih 32 laboratorium. Semuanya ada dan real di tempat ini. Jadi tidak kita kos, tidak kita pinjam sewa dan lain sebagainya. Kita semuanya punya, ada di lingkungan kesehatan Bhaktiviata Kediri. Nah, yang kedua, kita lokasi tempatnya juga lumayan strategis ya. Kita berada di tengah kota ya. Hampir terjangkau dari segala penjuru ya. Dan merupakan tempat perekonomiannya yang tidak begitu ya. Pusat perekonomiannya luar biasa dan tingkat perekonomian untuk jual beli makanan, kos dan lain sebagainya, saya pikir terjangkau untuk anak-anakku ya, tidak begitu mahal. Tetapi rasa sekolahnya itu terasa kelas nasional. Kalau Kelas penasaran mahal. nanti bisa ngecek di YouTube-nya Iya, Bhaktiviata. sudah Itu dibilang ada tadi. tur kampus virtual. Iya. Jadi nanti bisa lihat di situ fasilitasnya apa saja Iya, gitu. betul sekali. Dan juga admin itu biasanya banyak banget info lowongan pekerjaan nih. Jadi selamat pagi Min, saya dulu alumni ini. Ya. Ini ada di klinik saya butuh ini. Biasanya seperti itu, kadang sampai kewalahan ya Pak Iya, Agung ya. betul sekali. Itu biasanya kita butuh dental asisten itu sekitar 60. Wah, ini. Ya. Iya. Nah, perlu adik-adik Bhakta netizen yang memperhatikan. Jadi adik-adik ingin mengembangkan jenjang karirnya ke yang lebih tinggi. Di sini pun juga sudah disediakan dengan program khusus ya, Proksus. Iya, Proksus, Kuliahnya hanya Jumat Sabtu ya. Jadi adik-adik bisa kerja Senin sampai Kamis. Iya. Jumat Sabtunya bisa melanjutkan Senin sampai pendidikannya. Kamis itu Ya. kuliahnya online, Online. jadi bisa disambi kerja. Kalau Iya. Jumat Sabtu offline, tapi itu pun kadang kondisional, hanya praktikum saja yang Iya, datang. betul. Dan sampai saat ini SMK Kesehatan Bhaktiviata terus mengembangkan ya, baik itu dari segi akademik, dari segi sarana dan prasarananya, dari status akreditasinya kita terus kembangkan. Itu semua karena untuk adik-adik ya, generasi bangsa Indonesia yang harus kita layani dengan baik dan maksimal. Itu saja Bu Dita mungkin. Ya, terima kasih Pak Agung. Semoga bisa jadi memacu semangat adik-adik lulusan SMP untuk segera bergabung di SMK Kesehatan Bhaktiviata untuk kita sama-sama meraih kesuksesan. Baik, Bapak Agung, Bu Lucy dan juga Bu Wahyu, mungkin ada hal lain yang perlu ditambahkan atau disampaikan? Oh iya, untuk beasiswa ya Bu Dita, Oh kita iya. banyak banget program beasiswa. Jadi dari SMK Bhaktiviata kan awalnya 4 prokli, sekarang menjadi 9. Itu ya. memang ada beasiswa semuanya mendapatkan beasiswa. Nanti untuk lebih jelasnya bisa di www.smkkbw.sch.id/beasiswa. Nah, untuk yang beasiswa terbaru kali ini, seperti kita duduk di sini ini penuh rasa syukur ya, karena awal 2020 kita ada pandemi seperti itu. Mungkin dari Bhaktazen ada yang kehilangan orang tua ya. Jadi kita untuk saat ini untuk SMK Bhakta ada beasiswa anak asuh. Jadi bagi adik-adik yang di panti asuhan nanti bisa mengikuti beasiswa ini, bergabung dengan beasiswa ini. Mungkin para donatur atau mungkin para ini yang pemilik yayasan barangkali ingin memberikan pendidikan bagi putra-putri anak asuh. Nah, itu bisa banget bergabung di SMK Bhakta dengan 6 prokli, yaitu yang pertama dental asisten, kemudian 5 dari SMKTI tadi ya Bu ya, multimedia, TKJ, OTKP, RPL sama AKL. Nah, itu nanti tetap free biaya pendaftaran. Kemudian untuk SPP akan ada potongan sebesar 50% sampai lulus. Kemudian sama potongan DP3 atau uang gedung sebesar 50% juga. Oh, luar biasa. Selain itu difasilitasi. juga misalkan bukan anak asuh juga ada beasiswa prestasi ya. Jadi unggulan bakti itu bisa dari semua jurusan ya. Jadi 9 prokli itu tadi bisa mendapatkan beasiswa melalui prestasi, baik prestasi akademik maupun non akademik.
Nah, selebgram pun juga bisa mengajukan. Konten creator ya. Benar, YouTuber sekarang ya, karena pandemi banyak yang dari rumah biasanya bikin TikTokers. Iya, Nah, itu kalau bisa. followersnya banyak juga bisa mengajukan beasiswa. Potongannya apa aja? Potongannya 30 sampai 50%, DP3 bahkan SPP juga. Wow, gitu. luar biasa. Nanti untuk lebih jelasnya bisa cek di website kami. Oke, terima kasih Bu Ya, Lucy. sama-sama Bu Dita. Penjelasannya sangat menarik sekali kan, Bakta Zen. Oke, terima kasih Bu Wahyu. Ada tambahkan? Iya, sebelumnya Bu Dita saya minta waktunya sebentar Ya, untuk silakan. menambahkan perlu nanti adik-adik yang dari SMP ketahui bahwa nanti ketika di SMK ngambil jurusan teknologi atau TKJ, MMRPL tidak perlu takut. Ya, katakanlah apa? Nah, nanti saya ngambil TKJ hanya TKJ saja, multimedia hanya multimedia saja. Tidak, nanti di tempat kita akan yang anak multimedia, anak TKJ, anak RPL tetap kita kasih materi-materi yang saling berkaitan antara satu sama lainnya. Oke, Ya. jadi ada sinergi Iya, ya, jadi Pak mereka Bu, tidak ya. hanya mengenal ilmu multimedia saja, tidak hanya mengenal RPL saja dan sebagainya. Karena nanti ada di kelas 10 nanti akan diajari semua program. Jadi nanti di kelas 2 mereka akan lebih berminat lagi, aku mau pilih yang mana sih? Ya, Nah, seperti oke. itu. Nji. Karena itu ada penggabungan. Karena seperti yang saat ini sangat tren ya, bikin game dan sebagainya, itu nanti kan kolaborasi antara RPL sama multimedia. Oke, Itu ada mantap. lagi. Nji. Sama juga nanti kalau misalkan kita kan satu naungan dengan Iya, IKA Baktiwiata iya. dari SMKTI, bisa nggak Bisa, sih nah. lanjutin? Nah, Bisa. siap. Nanti dari guru TI ini Iya. harus berperan aktif ya Bu. Insya Jadi ada Allah, kurikulum kita terbaru. support nanti, Misalkan ya. dari multimedia, Iya, berarti iya. desain grafisnya nanti bisa masuk ke Kesmas. Iya. Jadi untuk ini apa Promosi promosi kesehatan. promosi Betul. kesehatan Dan nanti juga itu. akan diajari digital printing dari Nah, kita. itu Jadi luar bagaimana biasa. semua jurusan bisa melaksanakan gimana sih desain sendiri dan sebagainya. Oke. Seperti kesehatan bisa masuk ke TI, Iya. TI masuk ke kesehatan. Nah, Seperti itu benar. nanti rencana Iya, ke depannya. sesuai dengan profil pelajar Pancasila Iya, kita ya siap. Bapak. Siap, Salah satunya sekali. Di adalah kurikulum ada Merdeka ini ya. Iya. Salah satunya ada karakter untuk bekerja sama, Iya. kolaborasi. Oke, terima kasih Bu Wahyu Sama-sama, atas Bu Dita. tambahannya. Dari Bapak Agung ada yang ditambahkan lagi? Iya, tambahan saya hanya anak-anakku, sahabat Bakta, tunggu apa lagi? Tentukan masa depanmu mulai sekarang bergabung dengan SMK Bakta Kediri. Oke, terima Terima kasih. kasih Pak Agung. Sekali lagi, saya senang membersamai Bakta Zen dimanapun kalian berada. Demikian tadi obrolan kita tentang suksesnya kita bersama SMK Kesehatan Baktiwiata. Terima kasih atas kehadiran semua Bapak Ibu hebat narasumber. Ya, silakan bergabung di SMK Kesehatan Baktiwiata. Sampai jumpa lagi di podcast Bakta selanjutnya. SMK Bisa. SMK hebat, SMK luar biasa. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.